Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Infinix Hot 60 Pro. Infinix Hot 60 Pro ini menurut saya sih ini lonjatan dari yang kemarin Hot 50 Pro ya. Karena itu ada penurunan di Hot 50 Pro. Lebih baik ambil yang Hot 40 Pro ya kalau masih ada. Karena berhubung sekarang itu walaupun ada mungkin bekas atau ya sudah aktivasinya sudah lama. Jadi ini lonjatan paling keren sih. Smartphone ini kelebihannya banyak banget sehingga ini sangat recommended di bawah 2 juta atau 2 juta ya. Dan seperti biasanya kita belinya online, langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Dan ini dia yang kita beli yaitu Infinix Hot 60 Pro. Wih, ini versi Pro-nya nggak main-main. Infinix ngasih Hot 60 Pro yang di sini RAM-nya 16 GB ya, 8+8 sih aslinya. Dan di sini sudah in display fingerprint, mantap. Keren. Dan di sini internalnya 128 GB. Yang saya ambil ini yang varian warna Sapphire Blue. Tuh fitur-fiturnya wis 5 tahun garansi. Oke. Di bagian belakang ini ada bundlingnya 33 GB dari smartphone ya. Oke. Dan di bagian atasnya di sini ada 6,6 mm. Wih, tipis dong. Ultra slim frame, mantap. Nah, layarnya AMOLED di bawah 2 juta. Chargernya 45 watt. Oke. Dia menggunakan MediaTek Helio G200 terbaru. Oke, sekarang kita bongkar. Oke, ini dia di bagian dalamnya, dan di sini ada smartphone-nya, kita taruh dulu. Wih, ada hero-nya guys. Saya nggak tahu hero-nya apa karena nggak main game sih. Di sini ada partisi, ada bundling smartphone yang sampai 792 GB. Mantap. Di sini ada petunjuk pengguna dan ada license by Qualcomm. Ada lisensi dari Qualcomm ya, entah maksudnya apa. This product implementasi nggak tahu sih. Karena dia masih menggunakan MediaTek. Sebelumnya saya nggak ngeh. Saya baru ngehnya di pas lihat channelnya Bang David Gadgetin ya. Ternyata ada ini. Saya kemarin abaikan aja sih. Qualcomm tapi pakai MediaTek. Dan di sini casing sekarang kok kayak gini semua ya, bergaris-garis gini semua ya. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C dan kepala charger yang sudah 45 watt. Itu aja. Bahkan SIM tray ejectornya nggak ada loh. Nah, SIM tray-nya nggak ada dong. Ada. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Infinix Hot 60 Pro. Dan sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya, porotin aja kayak gini. Wih, cakep guys. Wih, makin gokil. Tapi ini mirip dengan kemarin yang Infinix Hot 50 ya. Hot 50 Pro kayak gini, mirip sih. Cuma beda di bagian kameranya ini ya. Bedanya di sini kemarin itu ngotaknya enggak kayak gini. Ini agak curve gitu ya. Dan ini lebih ringan, lebih slim, lebih ramping sih. Gokil sih. Memang tipis loh. Tipis banget. Sayangnya saya nggak ada perbandingan. Nah, tapi kesel banget di sini. Glossy. Ini nggak glossy tapi matte sih. Dan sekarang kita nyalakan. Ada tombol. Oke, dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off dan di sini ada tombol volume up down. Di bagian bawahnya ada tombol shortcut ya, yang nanti bisa kita buat shortcut apa aja lah, kamera atau flash dan senter atau lain-lain. Di bagian atasnya di sini ada speaker, di bagian sisi kirinya di sini ada slot SIM-nya ya, dan dia sudah dedicated, mantap, bukan hybrid, dan ada karet pelindung airnya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C dan juga grill speaker. Stereo dong. Wih, desainnya kayak iPhone loh. Dan ini tipis loh. Tipis banget, cuma bagian atas bagian bawahnya agak tebal sedikit, tapi simetris loh. Atas bawahnya ya lebih tebal di bagian bawah sih sebenarnya. Tapi ini sudah gokil di bawah 2 juta. Nah, sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktif smartphone-nya yang internalnya 128 GB, di sini sudah sisa 107 GB ya. Jadi berkurang sekitar 21 GB. Cakep sih, sedikit banget. Dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting-setting bentar. Wis, smartphone ini menurut saya sih cakep banget guys. Cakep banget. Nih, desainnya. Ini saya unboxing lagi. Sebenarnya kemarin sudah unboxing. Ternyata videonya itu ada kendala kemarin, guys. Jadi saya unboxing ulang, bukan unboxing ulang sih. Beli lagi, dan ini yang varian warna grey ya. Warnanya apa di sini namanya? Di sini namanya titanium silver. Kalau kemarin kan warnanya black, guys. Jadi yang ini warnanya bukan black tapi titanium silver. Dan ternyata beda dengan yang black ya. Kalau titanium silver di sini ada gradasi warna ya, di sini pokoknya ada lingkaran oranye baik di tombol ya. Kalau kemarin kan hijau, ini
orange gitu ya. Oke, sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini variannya ada yang RAM 8GB internal 128GB yang dijual dengan harga 2.199.000 kalau kita beli resminya, harga resminya. Dan ada juga yang RAM 8GB internal 256GB yang dijual dengan harga 2.399.000. Saya dapetin ini yang varian RAM 8GB internal 128GB cuma 1.800.000 ya. Karena saya dapat potongan dari Tokopedia juga. Dan ini keren sih. Kalau yang sebelumnya itu saya dapetin 1.900.000-an. Ini malah lebih murah sih. Dan kalau kita bahas bagian warnanya, ini warnanya ada beberapa varian warna. Ada sleek black, titanium silver, coral tides, sapphire blue, jungle breed, dan orange raw valley. Ini yang saya ambil ini yang titanium silver ya. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan plastik, framenya juga menggunakan plastik ya. Dan ini ringan banget dan tipis banget ya. Ini tipis banget. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Technospa Gowan, Go2 ya, bukan Gowan nih. Kalau kita bandingkan nih, jauh lebih tipis guys. Kalau kita bandingkan ini cuman sekilas memang sama tapi beda menurut saya. Tipis banget guys. Tipis banget. Dan ini beratnya juga beda sih. Oh, ini berat ini ringan banget sih. Ini beratnya sekitar 170 graman ya. Beda dengan yang Technospa Go2 ini ya. Infinix ini ada fitur tambahan yaitu Ultralink ya. Kalau di Infinix, kalau di Tecno itu ada namanya itu Freelink, dan kita bisa nelpon tanpa menggunakan SIM card, tanpa WiFi, tanpa WhatsApp, dan tanpa kartu. Kita bisa ya. Keren sih. Tapi menggunakan aplikasi tersebut dan biasanya menggunakan Bluetooth ya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian layarnya. Layarnya menggunakan layar AMOLED dan ukurannya itu 6,78 inch. Dan solusinya 1,5K ya, yaitu 1224 x 2720 ya. Yang rasionya 20:9, refresh rate-nya sudah mantep banget di 144 Hz ya. Touch samplingnya sampai 2160 Hz. Dan untuk kecerahannya dia 4500 nit di bawah terik matahari, terang banget, terang banget. Dan untuk proteksinya dia menggunakan Corning Gorilla Glass 7i yang terbaru dan cakep banget. Dan karena dia sudah menggunakan layar AMOLED, jadi dia sudah in display fingerprint. Kalau kita klik kayak gini, kita coba ya. Ya, untuk keamanannya dia ada in display fingerprint dan juga face unlock. Kita coba klik. Siap, tapi terlalu ke bawah guys. Dia bisa ketuk 2 kali untuk menyalakan dan mematikan ya. Kita ketuk 2 kali dan ya cepat 2 kali. Oke, dan sekarang kita coba face unlocknya ya. Oke, lumayan. Oke, cepat. Oke, lumayan. Dan sekarang kita bahas di bagian Android-nya. Di Android-nya menggunakan Android 15, interface-nya menggunakan XOX 15.1. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G200 yang sudah 6 nanometer, didukung dengan RAM 8GB bisa ditambah 8GB dan internal 128GB UFS 2.2. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmark-nya dia mencapai 455 ribuan. Oke sih, nyampai 400 ribuan itu sudah oke karena memang G200 ini cuma upgrade ya dari Helio G100 kemarin. Nggak jauh beda tapi lumayan lah. Dan dia juga memiliki AI eraser ya, kayak di Helio G100 kemarin yang memiliki AI eraser. Itu fitur keunggulannya juga. Dan untuk sensor-sensornya di sini kalau kita lihat di sensor box dia lumayan lengkap. Gyroscope-nya juga ada loh dan lumayan agresif. Dan untuk lain-lainnya dia Bluetooth-nya sudah 5.4, NFC ada, infrared blaster ada, speaker sudah stereo, yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5160 mAh yang didukung dengan charger 45 watt yang diklaim 50% dalam waktu 22 menit, dan dia bisa reverse charge 10 watt ya. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 8%. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 45 watt, 10 menit dia bertambah 16%, 20 menit bertambah 30%, dan 30 menit bertambah 43%. Lumayan sih, lumayan banyak walaupun nggak nyampe 50% ya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada kayaknya triple kamera ya, tapi bagian bawah ini bukan kamera tapi dia IR blaster. Di sini kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel aperture f1.6 wide, dan satu lagi ini auxiliary lens, kamera pembantu aja sih. Dan untuk kamera depannya dia beresolusi 13 megapiksel aperture f2.2 wide. Dan mana kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini. Di sini ada AI cam. Di sini fiturnya kalau kita lihat ada timer, custom AI, custom AI, ada fokus AI, bantuan dan pengaturan. Oke, dan di sini ada mode video yang mana perekaman videonya dia bisa tembus sampai 2K.
30 fps atau 1080p 60 fps. Tapi sayangnya kalau aktif stabilisasinya biasanya nggak bisa sampai 2K ya. Kalau 2K itu kita nyalakan pasti berubah kayak gini. Atau kalau kita gunakan yang 1080p, kita nyalakan ini pasti berubah ke 30 fps ya. Beda dengan yang kemarin seri Note 50 Pro, itu sudah stabil walaupun menggunakan resolusi 2K ya. Oke, yang 60 fps maksudnya. Dan di sini kalau kita lihat standar lah. Nah, di sini ada mode vlog. Vlog itu kalau kita mau setting kayak gini pilihan vlognya ya. Tapi nggak biasa saya gunakan sih, jarang. Oh ya, kok kembali. Nah, di sini ada mode potret, super malam, lainnya. Di lainnya di sini ada gerak lambat, selang waktu, video ganda, sky shot, pro, panorama, dokumen, dan portrait age. Nah, di sini gerak lambatnya kayaknya cuma di 120 fps ya, kayaknya gitu. Oke. Dan untuk rekaman video dan sebagainya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia rekaman kamera belakang dari Infinix Hot 60 Pro. Wah, keren sih. Ini stabil banget ya. Kalau kita coba buat ngezoom kayak gini sampai 10 kali. Dan kalau kita jalan dia masih stabil loh. Balik. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Kita coba buat lari. Oke. Dan teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kestabilannya. Saya ngerekamnya pagi-pagi ya. Cakep sih. Karena kemarin di Infinix Hot 50 Pro itu sempat kecewa karena di Hot 40 Pro itu ada stabilisasi atau ace-nya. Di Hot 50 Pro malah nggak ada. Ini keren sih, keren. Dan dia juga bisa ngerekam sampai 60 fps ya. Tapi stabilisasinya ya seperti biasanya nggak aktif. Tapi kemarin sempat ada loh yang Note 50 Pro itu 5G itu sudah stabil ya di 60 fps nya, dan dia juga bisa ngerekam sampai 2K ya 30 fps. Oke. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Infinix Hot 60 Pro. Kalau kita lihat di layar sih stabil dan cuma nge-crop banget ya. Kita coba buat lari. Stabil banget guys, tapi nge-crop banget ya. Nah, ini cakep loh. Dan dia juga bisa ngerekam sampai 60 fps, tapi konsekuensinya nggak bisa stabil ya. Dan juga bisa ngerekam sampai 2K ya 30 fps, tapi nggak ada stabilisasi. Dan dia juga bisa ngerekam video potret kayak gini ya, video blur background. Keren sih, tapi nggak stabil. Oke lah. Dan tak lupa pula dia juga bisa ngerekam mode video blur atau video potret ya kalau dia Samsung. Oke, ini dia rekaman kamera belakang dari Infinix Hot 60 Pro. Kalau malam-malam, cakep, terang guys. Kalau kita lihat di layar, karena ini layarnya AMOLED ya, jadi dia nggak kelihatan, noise-nya nggak begitu kelihatan. Tapi di bagian sini kalau ada cahaya kayak gini kelihatan, tapi samar-samar gitu ya. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini, enak sih ngevlog pakai HP yang ringan kayak gini guys. Ringan banget sih, dan teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini kamera belakangnya. Oke, ini kita buat perbandingan ini kamera dengan kamera tanpa stabilisasinya aktif. Dan kalau kamera depannya ini kayak gini ya, ini nggak ngaruh banget baik kita aktifkan mode stabilisasinya atau enggak, mirip banget, cuma bedanya sedikit sih. Bedanya cuma nge-crop aja ya. Tapi di layar kok delay suara bibir saya dengan suara, tapi biasanya hasilnya enggak. Dan untuk hasil fotonya sih siang hari cakep banget. Ini kamera belakangnya cakep banget ya. Potretnya juga rapi. Lihat aja rambutnya. Dan untuk kamera depannya juga cakep, mirip loh. Mode potretnya juga rapi. Lihat rambut di bagian atas ini rapi kok. Dan kalau kita buat ngezoom dia bisa tembus sampai 15 kali. Cakep loh. Dan untuk daun-daun kayak gini ya lumayan natural ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam, ini terang banget kamera depannya ya. Mode malamnya kayaknya nggak ngaruh sih. Kalau kita gunakan mode potretnya lumayan oke malam-malam. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya tetap cakep ya. Mirip dengan kamera depannya dan rapi banget ya. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya, mode malamnya tetap nggak ngaruh sih sebenarnya. Tapi kalau kita gunakan mode pro-nya terang banget. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jempretan foto dari Infinix Hot 60 Pro. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau kita bahas di bagian desainnya, desain ini sudah cakep banget sih menurut saya. Cakep banget, walaupun kemarin itu Hot 50 Pro itu sudah mirip kayak gini. Cuma kalau kita perhatikan, sama itu beda loh. Beda, apalagi kalau kita balik kayak gini. Ini bezelnya tipis banget. Wah, dan juga slim banget, tipis banget, HP-nya tipis.
Kalau kelebihannya sih banyak banget, cuma ini beberapa poin yang menurut saya kelebihannya ini di atas rata-rata. Di harga 2 juta lebih sedikit sih, ini keren banget. Apalagi kalau teman-teman beli online, di link di deskripsi ini atau nanti ada keranjang di sini, itu lebih murah ya daripada teman-teman beli di offline. Oke, sekarang kita bahas bagian kelebihan yang menurut saya sih ini di atas rata-rata. Yang pertama, dia layarnya sudah 1,5K ya. Yang kedua, layarnya sudah AMOLED loh. Yang ketiga, sudah in-display fingerprint. Yang keempat, wah ini refresh rate-nya sudah 144 Hz. Yang kelima, kecerahannya sampai tembus 1000 nits. Ini sudah oke sih, di bawah terik matahari terang banget. Yang keenam, gunakan prosesor terbaru dari MediaTek yaitu Helio G200. Yang ketujuh, ada Ace-nya ya, karena di seri sebelumnya Hot 50 Pro belum ada, tapi Hot 40 Pro ada. Maka saya bilang kembali ke versi sebelumnya. Dan yang ketujuh, dia ada ultralink-nya. Itu memudahkan kita buat teleponan sama teman-teman kita saat jaringan gak ada, baik itu jaringan wifi atau jaringan internet atau jaringan SIM card kita ya. Misalkan kita ada di gunung atau sedang mati lampu, jaringan seluler kita itu gak ada jaringan. Ini kalau kita misalkan manggil teman itu bisa pakai ultralink. Tapi kalau di Tecno namanya freelink, tapi sama aja. Ultralink atau freelink itu sama. Kalau yang lain-lain kayak ada NFC, dual speaker stereo, ada AI eraser-nya, chargernya 45 watt, baterainya 5160 mAh, zoom bisa sampai 15 kali. Itu standar sih. Oke, itu aja sih kelebihannya. Sebenarnya kelebihannya banyak, cuma yang saya notice itu, yang itu keren banget sih. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya, menurut saya sih cuma satu doang. Gak ada ultrawide-nya. Karena nggak ada ultrawide-nya, tapi standar lah. Tapi memang ultrawide itu butuh banget sih kalau saya. Oke, mungkin segini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kodenan Cong 2 ya.